Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya semangat, saya siap beraktivitas karena Allah. Alhamdulillah ya. Sebelum anak-anak melaksanakan materi pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Dalam hari ini akan dipimpin oleh siapa gantian ya? Kemarin sudah Mas Ali, sekarang Mas Aldo. Silakan Mas Aldo. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Lanjut surat pendek Al-Fatihah ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak ya. Terima kasih juga Mas Ali sudah memimpin doa pada pagi ini. Selanjutnya anak-anak, untuk penanaman nasionalisme kita terhadap bangsa, kita menyanyikan lagu wajib 1 yaitu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh siapa? Sekarang gilirannya Mbak Kalista. Silakan Mbak Kalista dipimpin lagunya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Ya, ya, anak-anak. Sekarang guru akan mengabsen ya, mengabsen kehadiran anak-anak semuanya. Ya, untuk yang pertama Mas Ali, ya Mas Aldo, ya Denisia, ya Kalista, ya semuanya hadir. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Kemana? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan bersama supaya teman kita yang sedang sakit saat ini segera sembuh atau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Ya, anak-anak, Bu Guru lanjutkan pagi ini yaitu dengan memeriksa kerapian ya. Mungkin baju ya, pakaian, baju semuanya dirapikan. Kalau ada sampah di bawah tolong dibuang ke tempat sampah ya. Itu ada botol taruh belakang Mbak, tempat sampah ya. Ya. Sudah siap mengikuti materi hari ini anak-anak? Siap. Siap, dibuka tasnya, dikeluarkan bukunya ya. Ya, sudah siap semuanya? Ya, anak-anak masih ingat untuk pelajaran minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Puasa. Tentang puasa. Tepatnya yaitu tentang macam puasa ya.
guru bertanya masih ada yang ingat enggak? Macam puasa wajib ada yang masih ingat anak-anak? Ada? Ya, silakan nih Mbak. Ya, silakan. Puasa Ramadan, nazar, qadha, kifarat. Ya, puasa Ramadan, puasa nazar, qadha, kifarat. Qadha itu puasa apa namanya? Pengganti. Bagus Mbak Denis, lihat jawabannya. Ya, sudah. Terus macam puasa sunnah ada yang ingat? Oh ya Mbak Iya. Iya apa Mbak Iya? Puasa Syawal, puasa Arafah, Senin dan Kamis. Puasa Syawal itu berapa hari Mbak? 6 hari. Bagus ya, masih ingat semuanya, dipertahankan ya. Besok juga seterusnya begitu. Kalau sesudah belajar maunya dipelajari lagi sehingga masih ingat ya. Oke, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang masih tetap materi puasa ya, tetapi yang bagian ketiga ya, yaitu tentang apa-apa atau hal-hal yang membatalkan puasa, terus orang-orang yang boleh tidak berpuasa, dan tata cara puasa serta hikmah puasa. Itu nanti adalah materi yang akan kita pelajari ya. Adapun untuk hari ini tidak hanya materi saja ya, tetapi ada penilaian ya yang meliputi apa saja? Penilaian sikap, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Jadi anak-anak nanti ada penilaiannya ya, di samping materi nanti ada penilaiannya. Oke, siap anak-anak? Oke, ya. Anak-anak sudah membentuk kelompok ya, masing-masing kelompok 4 orang sudah membentuk ya. Oke, nah ini akan ibu tayangkan gambar. Anak-anak lihat semuanya. Iya. Nah, ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3 dan 4. Coba gambar 1 itu gambar apa anak? Orang yang sedang minum. Orang yang sedang minum atau apa itu? Lupa minum. lupa minum. Yang kedua itu gambar apa? Orang yang tidak sengaja mencicipi makan dulu. Orang yang mencicipi makanan. Yang ketiga, Gosok gigi. ya bagus, menggosok gigi. Yang keempat itu adalah orang bertengkar ya. Ini masih ada gambar-gambar lagi ya. Ini nanti akan ibu tayangkan, terus masing-masing kelompok menganalisa, mengamati, dan dari kelompok masing-masing nanti menyiapkan pertanyaan ya, menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 1 nanti dijawab oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2 nanti buat pertanyaan dijawab oleh kelompok 3 ya, oleh kelompok 3 sesuai dengan pengamatan anak-anak ya. Jadi apa hubungannya dengan materi puasa kalau dilihat dari gambar tersebut? Paham anak-anak? Paham. Ya, sekarang saya mulai untuk melihat gambar ya. Anak-anak sudah lihat semuanya? Ya, ini Bu Ustayangkan lagi yang gambar 5, 6. Sudah dilihat? Sudah. Ya, yang gambar slide 3 dilihat? Kelihatan? Kelihatan. Ya. Sekarang gambar 3 sudah ya. Sampai 10. Ada 10 gambar. Lah, masing-masing kelompok menyiapkan pertanyaan ya. Silakan dikasih Bu Us waktu 2 menit. Silakan.
Untuk kelompok 1, kalau sudah siap, nanti anak-anak bisa menanyakan ke kelompok 2. Kelompok 1 gimana? Sudah siap? Sudah. Oke. Siapa mewakili kelompok 1? Ya, silakan. Pada gambar 1 ada seseorang yang lupa minum. Bagaimana hukumnya? Ya, ada teman kelompok 1 tadi yang bertanya. Ada gambar yang orang lupa minum. Nah, itu dengan puasa atau hubungannya? Coba dijawab ke kelompok 2. Sudah siap? Sudah. Ya, siapa yang menjawab lagi? Ya, silakan. Puasanya sah atau tidak batal? Puasanya sah atau tidak batal karena lupa minum. Ya. Kenapa kok sah? Karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Bagi tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ya, anak ya. Ya. Tadi temanku menjawab gimana? Ada tambahan dari yang lain? Tidak ada. Ya, karena kalau tidak sengaja memang itu dimaafkan ya. Karena ketidaksengajaan maka hukum dari puasa sendiri adalah sah tidak batal. Tetapi harus betul-betul tidak sengaja. Jangan nanti sengaja bilangnya tidak sengaja. Ya, sudah. Untuk kelompok 2 sudah menyiapkan pertanyaan? Sudah. Ya, silakan. Apa hubungan puasa dengan nomor 10? Nomor 10. Coba nomor 10 tadi apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Berarti dilempar ke kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 ada yang siap ya. Siapa Bunda? Pada bulan puasa, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang berlipat ganda. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Bunda. Ya, memang betul. Kalau kita pada saat puasa Ramadan dengan Al-Quran akan mendapat berlipat ganda dan itu disunahkan dalam puasa. Ya, disunah-sunah di antara sunah-sunah puasa adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Dan anak selanjutnya adalah PPT ya. Anak-anak nanti melihat, mengamati, ya, menganalisa PPT yang akan Ibu tampilkan. Ya, setelah nanti tampilan PPT, anak-anak tetap di tempatnya masing-masing pada kelompoknya. Bu Us akan membagikan LKPD. Ya, LKPD nanti akan didiskusikan. Yang selanjutnya nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Siap anak-anak? Siap ya. Sebelum kita mulai materi, anak-anak perlu diketahui ya, untuk puasa ini adalah sangat besar pahalanya ya. Kenapa kita pelajari puasa ini sampai 3 pertemuan ya? Supaya kita betul-betul tahu ya, puasa itu bagaimana caranya, hukumnya bagaimana ya, supaya bisa meningkatkan iman dan takwa kita ya. Siap? Siap. Anak-anak, untuk kompeten dasar yang akan kita pelajari adalah masih tetap 3.11, yaitu memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun indikator yang akan dicapai atau indikator pencapaian kompetensi 3.11.5, yaitu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah menentukan orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa. Dan yang terakhir adalah menentukan tata cara melaksanakan puasa dan hikmah puasa. Adapun tujuannya adalah setelah pembelajaran ini anak-anak peserta didik mampu. Yang pertama, anak-anak mampu untuk
menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, bisa menentukan orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ya, yang terakhir yaitu menentukan tata cara melaksanakan puasa dan hikmah puasa. Ya. Nah, selanjutnya langsung pada materi ya. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Ya, makan dan minum dengan sengaja. Nah, tadi kan ada hubungannya ya. Karena minumnya tadi tidak sengaja, maka tetap sah, tidak batal ya. Yang nomor 2 adalah muntah disengaja atau dibuat-buat. Muntah disengaja, misalkan sakit tenggorokan terus diobrol-obrol sehingga muntah, itu juga tidak boleh batal. Hati-hati ya, lebih hati-hati. Terus hubungan suami istri, selanjutnya adalah keluar darah haid atau nifas. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya keluar mani dengan sengaja juga dapat membatalkan puasa. Yang terakhir, gila atau sakit jiwa. Paham anak-anak? Ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, selanjutnya hal-hal yang mengurangi pahala puasa apa saja, diantaranya adalah memfitnah atau mencela, ya, menggunjing, marah. Menggunjing itu apa? Ghibah, ya, marah, emosi, ya, emosinya tidak terkontrol sehingga mudah marah. Itu juga dapat mengurangi pahala puasa. Yang ketiga adalah mencuri, menipu dan berdusta. Selanjutnya melihat perbuatan-perbuatan maksiat. Contohnya apa? Perbuatan maksiat. Orang pacaran melihat, ya, melihat lawan jenis dengan syahwat. Ya, itu termasuk adalah tidak boleh, ya. Di antaranya itu ya orang pacaran. Meskipun tidak berpuasa juga tidak boleh anak-anak, ya. Memandang wanita dengan syahwat, ya, tadi yang membicarakannya. Terus bercerita, mendengarkan cerita bohong. Makanya telinga juga dijaga. Ada jaga mulut, jaga hati, jaga mata, juga jaga telinga. Kalau itu dilakukan apakah puasanya batal? Tidak, tetapi mengurangi pahala puasa, ya. Jadi dapat lapar sama haus saja, ya, sangat tidak dapat pahala, berkurang. Eman kan ya? Ya. Selanjutnya hal-hal yang disunahkan saat berpuasa. Yang pertama adalah berdoa saat berbuka puasa. Jadi doa itu tidak wajib anak-anak, ya. Doa itu adalah hukumnya sunnah. Tidak berdoa pun tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah itu kan tambahan pahala, dan pahalanya adalah berlipat, ya. Jadi yang pertama tadi berdoa saat berbuka puasa. Yang kedua memperbanyak sedekah. Yang ketiga sholat malam, tarawih, tahajud, dan witir. Itu juga termasuk sunnah. Tadarus Al-Quran, ya, tadi yang ada jawaban dari kelompok 3 ya, membaca Al-Quran ternyata ada pada sunnah-sunnah dalam puasa. Nah, ini orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan, pada puasa Ramadan, ya. Apa saja? Diantaranya orang yang sedang sakit. Orang sedang sakit boleh berbuka, boleh tidak puasa, ya. Tetapi kalau sudah sehat mengqadha, ya. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Maksudnya di sini perjalanan jauh itu jauhnya seberapa? 81 kilometer, ya. Mungkin kira-kira kalau di daerah Gresik sini berarti sampai Malang, ya. Misalkan
Jakarta cuma 1 jam karena naik pesawat. Termasuk boleh berbuka apa enggak itu? Termasuk boleh apa enggak? Boleh, karena yang dihitung bukan jam, tetapi jaraknya. Bagus ya. Ke Jakarta pesawat cuma 1 jam, tapi itu sudah boleh berbuka puasa karena dihitung apa Nana? Jarak ya, bukan waktu. Yang terakhir orang yang sedang hamil dan menyusui anak itu juga boleh berbuka. Lanjut ya. Tata cara puasa. Yang pertama wajib berniat. Ya semuanya sudah niat ya. Jadi setiap hari harus berniat. Besok tidak boleh. Saya rapel lah. Saya sekarang 30 hari. Saya berniat 30 tidak boleh. Jadi setiap hari niatnya ya. Wajib berniat setiap hari. Menyegerakan berbuka. Apabila sudah waktunya berbuka. Dianjurkan bersaur. Nah ini juga termasuk sunnahnya juga bersaur. Bersaur itu mengakhiri sahur. Artinya apa? Dekat dengan batasan waktu sahur itu apa? Imsak ya. Jadi dekat dengan imsak kira-kira 15 menit lah ya. Tidak melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ya. Itu tadi mengurangi pahala, dapat lapar sama haus saja. Tetapi tidak dapat pahala yang banyak ya karena melaksanakan atau melakukan perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Oh sudah tadi. Oke lanjut. Nah ini waktu yang diharapkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga hari-hari yang diragukan di akhir Sya'ban. Apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Paham anak-anak? Paham. Oke. Nah sekarang hikmah puasa. Hikmah puasa. Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa, mendorong seorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Meningkatkan iman dan takwa. Apa itu yang meningkatkan iman dan takwa kira-kira? Meningkatkan iman, mendekatkan diri, boleh ya. Apalagi kira-kira? Beribadah. Ya, meningkatkan iman dan takwa itu selalu takut dengan Allah, selalu takut dengan siksaan api neraka. Sehingga kalau ada takut dan cinta kepada Allah, kita selalu berbuat yang baik, ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Kalau sudah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, itu insya Allah kita selamat ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Paham anak? Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Solidaritas itu apa? Apa kira-kira? Apa? Empati boleh ya. Jadi kita bisa merasakan karena kita lapar, sehingga kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang miskin yang tidak bisa membeli makanan ya. Akhirnya timbul rasa kasihan, solidaritas terhadap orang fakir miskin ya. Selanjutnya melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Melatih kesabaran ya. Jadi hawa nafsunya itu, emosi apa itu ditekan kalau waktu puasa itu ya. Makanya kalau puasa kita otomatis melatih, dan harapannya supaya besoknya setelah Ramadan istiqomah, masih rutin, karena kita sudah terlatih di bulan puasa. Akhirnya selanjutnya semoga bisa istiqomah. Ya apa istiqomah itu? Rutin.
berubah istiqomah yang lebih baik. Oke. Yang terakhir, dapat mengendalikan hawa nafsu tadi sudah ya, meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan di sini adalah kalau setiap hari pencernaan kita dipakai ibarat mesin, kalau dipakai terus akan bagaimana Nana? Nah, dengan kita berpuasa akhirnya kita adalah mengistirahatkan pencernaan sehingga kita insya Allah akan lebih sehat. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Bapak semua ya? Ya, oke. Kalau sudah, terima kasih. Oke, kalau sudah selesai anak-anak, masih ingat tadi setelah menyimak tadi PPT yang Bu Us tayangkan akan dibagikan LKPD ya. Akan Bu Us bagikan LKPD yang nanti akan dikerjakan atau didiskusikan tiap-tiap kelompok ya. Tiap-tiap kelompok akan mendiskusikan ya, nanti setiap siswa bisa mengemukakan pendapatnya ya, dikumpulkan yang nantinya akan dipresentasikan wakil kelompok. Paham anak? Kerjakan, boleh lihat buku anak ya, boleh lihat buku, dikerjakan bersama-sama kelompok ya, saling tukar pikiran. Boleh kamu lihat buku. Masing-masing siswa menjawab nanti dikumpulkan ya. Sama. Sudah selesai Nana? Kalau sudah bisa dikumpulkan,
ketua kelompoknya. Selanjutnya nanti dipresentasikan. Nah, untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Oh, Eka. Sudah selesai ya Mbak ya? Ya, sudah. Dari pengumuman tadi sudah, berarti sekarang bisa dipresentasikan ke depan. Ya. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 1. Tata cara puasa adalah wajib berniat, menyelenggarakan berbuka puasa apabila sudah waktunya berbuka, dianjurkan untuk bersahur serta mengakhirinya, melakukan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tidak melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa dan menjadikan puasa sia-sia, menyelenggarakan berbuka puasa. Menyelenggarakan berbuka puasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, gimana jawabannya untuk kelompok 1 tadi? Ada yang ngoreksi atau sudah betul? Sudah betul ya. Tata cara puasa tadi di antaranya menyediakan puasa dan mengakhiri sahur ya. Maksudnya adalah sahur pada waktu mendekati imsak. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 sudah selesai. Sudah, silakan siapa yang mewakili. Ya, silakan Mbak. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa adalah anak kecil, orang gila, orang sakit, orang yang sedang haid atau musafir. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Yang boleh tidak berpuasa adalah diantaranya anak kecil, orang gila, orang yang sakit, wanita haid dan nifas, dan musafir. Ya, kenapa sih orang gila itu kira-kira kok boleh tidak berpuasa? Iya. Tidak punya akal atau tidak menyadari apapun yang dilakukannya. Ya, jadi tidak wajib untuk berpuasa. Kalau musafir tadi jalannya berapa Mbak? Berapa 1 kilo. Bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke anak-anak, hasil daripada LKPD boleh dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan ke depan Mbak semuanya. Ini. Ya, dikumpulkan semuanya. Oke, anak-anak, materi ini ada yang bertanya? Sudah paham semua apa ada yang bertanya? Sudah paham, alhamdulillah ya. Kalau sudah paham, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi ini. Ya, siapa Mas Ali? Silakan Mas Ali. Di situ aja, tidak apa-apa, berdiri. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hal yang membatasi puasa antara lain makan dan minum dengan sengaja, minta dengan cara dibuat-buat, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas, dan bila mau sakit. Betul apa salah anak? Betul. Ternyata teman-temanmu tadi ada yang menyimpulkan. Coba ada yang bisa menambahkan kesimpulan dari teman-teman tadi? Oh ya, silakan Dina. Dan duduk kembali, tepuk tangan. Ada 2 yang sudah menyimpulkan dan nah, ya. Selanjutnya adalah yang bisa menambahkan. Puasa diantaranya adalah meningkatkan iman dan takwa, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin, melatih dan mendidik kesabaran, dapat mengendalikan hawa nafsu, diri untuk bersifat sifat, dan berpuasa kita akan menjadi lebih sehat. Ya,
kelompok masing-masing sudah semuanya menunjukkan alhamdulillah ya. Ya anak-anak, harapannya untuk materi hari ini mulai dari tata cara ya, tata cara yang disunahkan, yang membatalkan dan hikmah. Itu tadi semuanya harapannya adalah selanjutnya meskipun tidak pada bulan puasa, anak-anak masih tetap istiqomah menjalankan semuanya itu ya. Artinya apa? Selalu mematuhi atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita semua bisa melakukan puasa dengan benar ya, juga meningkatkan iman dan takwa ya. Oke anak, saya kira hari ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya adalah tentang makan, minum, makanan, minuman yang halal dan haram ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Oh ya, ini untuk penugasan. Tadi sudah tugas kelompok sudah ya. Untuk tugas minggu depan adalah membuat peta konsep tentang hikmah puasa. Siap anak-anak? Siap ya, peta konsep lengkap dengan keterangannya. Anak-anak boleh lihat buku, boleh melihat di internet, boleh ya. Besok dikumpulkan pada waktu pertemuan yang akan datang ya. Ya. Doa yang dipimpin lagi oleh Mas Aldo, silakan Mas Aldo. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ulang pergantian ya, mulai dari sana dulu. Silakan. Ayo Aldo. Hati-hati ya.